Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Radio Mencekam. Semoga sedulur yang sedang mendengarkan kisah ini selalu dalam keadaan sehat baik dan selalu dalam lindungannya dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik tombol like, ramaikan kolom komentar di bawah, dan pastinya subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah misteri dari kami. Kita mundur sejenak ke tahun 2017. Kehidupan Asih saat itu mengalir biasa saja, layaknya ibu tunggal pada umumnya yang sibuk membagi waktu antara kerasnya mencari nafkah dan membesarkan Bima, putra semata wayangnya yang baru berusia 7 tahun. Di desa mereka yang masih asri dan rimbun, Bima tumbuh menjadi bocah yang sangat pendiam. Tak ada yang ganjil dari hari-hari mereka. Semuanya tampak tenang dan damai, hanya diisi dengan rutinitas harian yang terus berulang. Namun di balik ketenangan desa yang seolah tak menyimpan rahasia apapun itu, tak ada yang menyangka bahwa sebuah rutinitas biasa perlahan mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Suara decit engsel pintu yang berkarat memecah keheningan sore itu. Asih melangkah masuk dengan langkah gontai, membawa beban hari yang terasa begitu menghimpit dadanya. Rumah berarsitektur joglo tua peninggalan orang tuanya itu menyambutnya dengan hawa dingin dan pencahayaan yang sangat temaram. Dinding-dinding kayu jatinya mulai kusam dan berdebu di banyak sudut, mengeluarkan aroma kayu lapuk yang bercampur dengan udara pengap. Tak ada kehangatan yang menyapa di sana, hanya kesepian yang menggenang tebal. Perabotan kuno di ruang tengah tampak berantakan tak terurus, senada dengan raut wajah Asih yang dipenuhi gurat kelelahan setelah seharian memeras keringat menjadi buruh cuci. Bayangan-bayangan panjang dari perabotan itu seolah ikut merayap turun, menyelimuti ruangan dengan atmosfer yang muram. Ibu sudah pulang? Suara kecil dan pelan terdengar dari balik pilar kayu utama. Bima, bocah laki-laki berusia 7 tahun itu, berlari kecil menghampiri ibunya. Matanya yang bulat berbinar penuh harap. Di tangan kecilnya ia menggenggam selembar kertas yang sudah sedikit lecek. "Bu, lihat. Bima gambar rumah kita. Ada ibu, ada Bima," ucapnya ragu-ragu sambil menyodorkan kertas tersebut ke hadapan Asih. Namun, Asih yang sedang memijat pelipisnya menahan pening, tak sedikit pun melirik karya kecil anaknya itu. Kepalanya berdenyut hebat, memikirkan toples beras yang kosong dan tagihan listrik yang sudah menunggak. Tekanan ekonomi telah merampas habis kewarasannya hari ini. "Nanti saja, Bima. Ibu capek, pusing. Jangan ganggu dulu," sahut Asih dengan nada dingin yang menyayat hati. Ia mengibaskan tangannya, menepis pelan kertas itu hingga melayang dan jatuh ke lantai beralas semen kasar. Bima terdiam. Binar di matanya seketika padam. Jemari kecilnya meremas ujung bajunya sendiri. "Temani Bima main sebentar, Bu," pintanya lagi. Kali ini suaranya nyaris seperti bisikan yang bergetar. "Ibu bilang nanti." "Kamu ini susah dibilangin ya. Sana main sendiri," bentak Asih keras. Suaranya memantul membentur pilar-pilar kayu rumah yang bisu. Tanpa menoleh lagi, Asih melangkah kasar menuju dapur, meninggalkan anaknya yang terpaku kaku di ruang tengah. Perlahan, Bima berjongkok memungut kertas gambarnya yang terabaikan di lantai. Langkah-langkah kecilnya kemudian menyeret bocah itu menuju sudut ruangan yang paling gelap, jauh dari jangkauan cahaya lampu bohlam kuning yang berkedip redup. Ia duduk di lantai yang dingin, melipat kakinya dan memeluk kedua lututnya erat-erat. Bima hanya menatap kosong ke arah tirai pintu dapur, tempat ibunya menghilang. Di tengah luasnya rumah joglo yang terasa begitu hampa tersebut, siluet tubuh Bima tampak sangat kecil, tenggelam dalam bayang-bayang temaram. Atmosfer melankolis seketika menebal, meresap ke dalam sela-sela keheningan, memperlihatkan betapa dahaganya jiwa rapuh anak itu akan setetes kasih sayang seorang ibu yang terus-menerus tergerus oleh kerasnya kenyataan. Matahari mulai tergelincir turun, mengubah semburat langit menjadi merah tembaga yang muram. Waktu surup tiba, membiaskan cahaya jingga kusam ke dalam rumah yang terasa semakin pengap. Di dapur, Asih sibuk mengurus pekerjaan dengan sisa tenaga, sementara kepalanya berdenyut hebat. Di dekat kakinya, Bima tak henti-hentinya merengek. Anak itu menangis sambil menarik-narik ujung daster ibunya, mengeluh lapar dan minta ditemani. Suara tangisannya yang melengking bersahut-sahutan dengan rasa pening di kepala Asih,
menciptakan kebisingan yang tak tertahankan. Tensi yang menumpuk seharian penuh akhirnya meledak. Tepat saat sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang dari surau desa, kesabaran Asih benar-benar habis. Ia membanting piring seng ke atas meja. "Diam, Bima, diam!" bentak Asih dengan keras. Tersulut amarah yang membutakan akal sehat, tangan kasarnya menarik lengan kecil anaknya. Ia menyeret Bima menuju pintu depan. Tanpa mempedulikan jeritan panik Bima yang ketakutan, Asih secara impulsif mendorong tubuh kecil itu keluar hingga Bima tersungkur di lantai teras. Dengan kasar, ia membanting pintu dan menggeser gerendel kayunya, mengunci anaknya di luar. Di dalam rumah, Asih bersandar di balik pintu yang terkunci, memejamkan mata mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Di luar, suara gedoran tangan kecil dan tangisan Bima sempat terdengar menyayat hati. Namun hanya dalam hitungan detik, suara itu mereda. Tangisan Bima tiba-tiba terhenti seketika, seolah dibungkam paksa oleh sesuatu. Sebagai gantinya, terdengar suara desir angin ganjil yang menderu menyapu pelataran rumah. Hawa dingin sedingin es mendadak merembes masuk dari celah bawah pintu, membawa bau anyir yang samar. Keheningan tiba-tiba turun menyelimuti rumah itu, terasa begitu pekat dan mencekam. 10 menit berlalu dengan sangat perlahan. Amarah di dada Asih akhirnya luruh, digantikan oleh rasa bersalah yang mencekik tenggorokannya. Asih segera membuka gerendel dan menarik pintu lebar-lebar. "Bima, ayo masuk, nak." Namun kalimatnya menggantung di udara. Cahaya kemerahan maghrib hanya menyapu pelataran rumahnya yang kosong melompong. Tidak ada tangisan, tidak ada Bima. Halaman depan itu sunyi senyap. Anak semata wayangnya telah lenyap tanpa meninggalkan satu jejak pun. "Bima, Bima, ah!" Jeritan parau Asih memecah kesunyian malam yang mulai menyelimuti desa. Dengan dasar berantakan dan napas memburu, ia berlari histeris mengitari pelataran rumahnya yang gelap gulita. Kepanikannya memuncak tajam. Asih menyusuri gang-gang desa yang sempit, menggedor pintu tetangga, dan mencari di setiap sudut yang tertutup bayangan malam. Ketiadaan cahaya yang memadai menciptakan suasana melankolis dan mencekam yang seakan ikut menelan suaranya. Air mata Asih menderas tak terbendung. Ketakutan yang amat sangat kini mencengkeram dadanya, melenyapkan segala amarah yang beberapa menit lalu menguasai pikirannya. Keributan itu memancing reaksi warga. Satu persatu dari mereka berhamburan keluar. Para pria bergegas membawa senter yang sinarnya menembus kegelapan, sementara yang lain menyalakan obor bambu. Sorot cahaya lampu yang berpotongan dengan liukan api obor itu menciptakan siluet panjang yang dramatis dan bergerak-gerak liar di dinding-dinding rumah. Namun di tengah kepanikan massal itu, kasak kusuk menyudutkan mulai terdengar. Konflik sosial warga desa bermunculan lewat tatapan dan bisikan. "Makanya jadi ibu jangan teledor." Anak kecil nangis dibentak, surup-surup malah dikunci di luar. Sindir seorang tetangga dengan tatapan menghakimi yang tajam. Gunjingan dan tatapan sinis yang menyalahkan keteledoran Asih itu seolah menjadi belati tak kasat mata yang menambah hancur batin sang ibu. Meski diwarnai ketegangan sosial tersebut, puluhan warga tetap bahu-membahu menyisir setiap jengkal desa. Rombongan perlahan bergerak menembus kegelapan, menyisir area pekarangan belakang yang berbatasan langsung dengan lahan terbengkalai. Di ujung batas desa itu, menjulang sebatang pohon randu alas raksasa yang ranting-rantingnya meranggas seperti jari-jari yang mencengkeram langit. Anehnya, area di sekitar akar pohon besar itu diselimuti oleh kabut tipis kehijauan yang merayap rendah di atas tanah, menghadirkan hawa dingin yang tak wajar. Berpuluh-puluh cahaya senter disapu ke segala arah, berusaha menembus kabut ganjil tersebut hingga ke semak terdalam. Namun pencarian itu benar-benar buntu. Tidak ada jejak alas kaki, tidak ada suara, bahkan tidak ada ranting patah di sekitarnya. Bima hilang tak berbekas, seolah bocah kecil itu baru saja ditarik dan ditelan oleh bumi. Waktu merayap menuju pertengahan malam, rombongan warga perlahan menyurut dan kembali ke rumah masing-masing karena pencarian tak membuahkan hasil, menyisakan kesunyian yang menggigit. Asih duduk termenung sendirian di ruang tengah rumah joglo miliknya yang hanya diterangi pendar cahaya kuning pucat. Matanya bengkak, tatapannya kosong menembus lantai semen yang dingin. Rasa penyesalan yang teramat dalam mencengkeram dadanya hingga ia seakan lupa cara bernapas. Bayangan wajah sedih Bima saat diusir dan dikunci di luar terus berputar bagai kaset kusut di kepalanya.
Keheningan malam itu terasa sangat menyiksa, seolah dinding-dinding kayu jati kusam di sekelilingnya ikut menatap dan menghakiminya dalam diam. Tiba-tiba, kesunyian pekat itu pecah oleh bunyi ganjil. Tuk, tuk, tuk. Terdengar suara langkah kaki kecil telanjang berlari-lari pelan dari atas genteng. Asih lekas mendongak. Napasnya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdegup kencang saat langkah kaki itu berhenti tepat di atas ruang tengah tempatnya duduk. Dari balik plafon kayu yang gelap dan berdebu, merembes sebuah rintihan tertahan yang sangat ia kenal. "Ibu, Bima takut, Bu." Suara isak tangis Bima menggema, terdengar begitu lirih namun sangat dekat, seolah anak malang itu sedang meringkuk kedinginan tepat di atas kepalanya. Suara tangisan itu seakan bergerak memutar, merayap dari satu sudut langit-langit ke sudut lainnya, menebarkan teror psikologis yang perlahan meremukkan sisa-sisa akal sehat Asih. Kewarasan ibu muda itu seketika runtuh. Asih menjerit histeris memanggil nama anaknya. Dengan panik, ia melompat dan mulai mengacak-acak barang di sudut ruangan, menarik tumpukan kursi dan meja tua secara serampangan untuk dijadikan pijakan menggapai plafon. Perabotan berjatuhan menimbulkan suara bising yang saling beradu. Napasnya memburu di tengah isakan putus asa. Namun, saat Asih menoleh ke arah jendela kaca ruang tengah yang tak bertirai, sekujur tubuhnya mendadak kaku sebeku es. Di luar sana menembus kaca yang buram, sekilas sebuah bayangan hitam yang teramat besar dan memanjang ke bawah melintas perlahan. Sosok raksasa bungkuk yang diiringi hawa dingin itu menghalangi cahaya rembulan sejenak, merayap dalam diam, sebelum akhirnya kembali lenyap di telan pekatnya malam. Pagi merayap datang, namun matahari seolah enggan menampakkan diri. Langit mendung menggantung rendah, menyisakan pencahayaan yang amat gelap dan melankolis membungkus rumah joglo milik Asih. Sisa-sisa kabut tipis yang anehnya membiaskan warna kehijauan pucat tampak menggenang di halaman, menambah tebal kesan suram. Dari balik kabut tersebut, muncul sosok Mbah Harjo, sesepuh desa yang disegani. Pria tua renta yang kedua bola matanya telah memutih buta itu melangkah pelan menyusuri pelataran, dituntun dengan sangat hati-hati oleh seorang warga. Meski tak lagi bisa melihat wujud fisik dunia, air muka Mbah Harjo memancarkan ketajaman batin yang sanggup menembus tabir tak kasat mata. Langkah bergetarnya mendadak terhenti tepat di depan teras kayu. Belum sempat Asih menyongsongnya dengan derai tangis, hidung Mbah Harjo mengendus udara yang lembab. Wajah keriputnya menegang. Ada bau anyir darah dan tanah basah di pekarangan munduk, gumamnya dengan suara parau yang berat dan menekan. Ia menorehkan tongkat kayunya ke lantai teras. "Bima tidak pergi jauh. Anakmu itu tidak diculik oleh tangan manusia." Mbah Harjo perlahan memutar tubuhnya, mengarahkan wajah butanya tepat ke arah belakang rumah yang berbatasan langsung dengan pohon randu alas raksasa di kejauhan. Bima disandera oleh kalong wewe dari randu alas tua itu. Asih terkesiap hebat, napasnya tercekat di tenggorokan dan tangisnya pecah seketika. Mbah Harjo menghela napas panjang, nadanya kini menyiratkan teguran batin yang menusuk tajam ke ulu hati. Makhluk itu wewe gombel, sering mengintai rumah-rumah yang kehilangan kehangatannya. Ia mengambil Bima bukan untuk menyakiti, tapi karena iba. Semalam, saat kau membentak dan menguncinya di luar sana, makhluk itu mendengar tangisan putus asa anakmu. Mbah Harjo sedikit menunduk, seolah menatap langsung ke relung jiwa Asih, yang kini luruh bersimpuh tak berdaya di lantai semen. Bima merasa ditelantarkan. Entitas gaib itu merasa bahwa dirinya adalah sosok ibu yang jauh lebih pantas dan penyayang untuk merawat Bima daripada dirimu, Asih. Kasih sayangnya tak wajar, dan karena itu, dia tidak akan melepaskan anakmu begitu saja. Mendengar penjelasan tersebut, pertahanan Asih runtuh seketika. Ia menjatuhkan diri, memeluk erat kaki Mbah Harjo sambil menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi lantai semen yang dingin. "Tolong, Mbah. Tolong bawa anakku pulang. Saya janji tidak akan pernah membentaknya lagi. Saya bersedia menukar apa saja asal Bima bisa kembali." Isaknya pilu, memantul di dinding-dinding kayu jati rumahnya yang sepi. Hawa dingin di ruangan itu masih terasa pekat, seakan alam gaib ikut menyimak rintihan penyesalan seorang ibu yang nyaris terlambat. Mbah Harjo menepuk pelan pundak Asih yang bergetar hebat. "Bukan aku yang berhak menjemputnya, Nduk. Di alam lelembut, ikatan darah daging adalah kunci mutlak.
Makhluk itu merasa berhak atas Bima, maka hanya ibu kandungnya lah yang bisa merebutnya kembali. Pria tua itu terdiam sejenak, menghela napas panjang sebelum melanjutkan dengan nada yang amat serius. Malam ini juga, kau harus menebus keteledoranmu. Lakukan ritual ruatan sendirian. Tepat tengah malam masuklah ke pelataran pohon randu alas itu, tanpa membawa penerangan apapun. Malam pun tiba. Di dapur rumah joglo yang hanya disinari cahaya temaram, Asih sibuk menata sesajen. Tangannya bergetar hebat saat menyendok bubur sengkolo. Bubur beras merah dan putih penolak bala. Ke atas wadah anyaman bambu beralas daun pisang. Di sebelahnya, kembang setaman menebarkan aroma wangi melati dan mawar yang di malam seperti ini justru terasa sangat mencekam. Rasa takut yang amat sangat terus mencengkeram tengkuknya. Imajinasi liar tentang wujud mengerikan sang makhluk penjaga pohon terus menghantui pikirannya. Dari balik jendela dapur yang gelap, pandangan Asih tertuju pada siluet pohon randu alas yang menjulang hitam pekat di kejauhan, diselimuti oleh kabut tipis kehijauan yang perlahan berputar misterius di dasar akarnya. Kengerian itu nyaris membuat lututnya lemas. Namun saat tatapan Asih jatuh pada sisa-sisa mainan usang Bima, di sudut ruangan rahangnya seketika mengeras. Rasa takut yang membekukan darahnya itu perlahan terkikis oleh cinta dan naluri keibuannya. Asih mengikat rambutnya dengan kencang, menggenggam sesajennya erat-erat, menatap pekatnya malam dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia siap melangkah menuju kegelapan, merelakan apapun demi membawa Bima pulang ke pelukannya. Tengah malam yang pekat akhirnya tiba. Tepat pukul 12, Asih melangkah seorang diri menembus hawa dingin yang menusuk tulang. Ia bersimpuh pasrah di bawah bayang-bayang raksasa pohon randu alas yang meranggas diselimuti oleh kabut tipis yang merayap rendah di atas tanah. Dengan tangan bergetar, Asih meletakkan nampan sesajen berisi bubur sengkolo dan kembang setaman. Begitu bibirnya mulai berbisik merapalkan niat penebusan dosa, keheningan mutlak mendadak turun menyergap. Angin malam yang sebelumnya berdesir kini berhenti total. Daun-daun kaku tak bergerak dan suara serangga malam lenyap seketika. Kesunyian itu terasa begitu pekat, seolah alam semesta menahan napasnya. Asih memejamkan mata erat-erat saat hawa dingin di sekitarnya berubah menjadi kelembapan yang tidak wajar. Ketika ia perlahan membuka kelopak matanya kembali, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dunia nyata telah tertinggal di belakang. Ia kini terperosok ke dalam dimensi lain yang sangat gelap, basah, dan berbau anyir darah segar bercampur lumpur busuk. Pohon randu alas raksasa itu tak lagi ada di depannya, melainkan telah berubah wujud menjadi sebuah rumah Jawa berukuran masif yang hancur terbengkalai. Kayu-kayunya menghitam lapuk, memancarkan aura kengerian purba yang mencekik napas. Di salah satu sudut reruntuhan ruangan yang suram, di bawah sorot cahaya remang-remang pucat, yang entah dari mana asalnya, Asih melihat sosok kecil yang sangat ia rindukan. Bima, batinnya menjerit. Namun pemandangan di dekat Bima membuat darah Asih membeku. Sesosok wanita tua bungkuk dengan kulit pucat pasi sedang duduk mendekap Bima. Rambut makhluk itu sangat panjang dan kusut masai, menutupi separuh wajahnya yang keriput. Yang paling mengerikan, payudara makhluk itu menjuntai panjang ke bawah hingga menyentuh lantai tanah yang kotor. Dengan kuku-kuku hitamnya yang tajam, makhluk itu sedang menyuapi Bima sesuatu yang menjijikkan. Di mata Asih, makanan itu jelas-jelas adalah segumpal kotoran berbau busuk yang dipenuhi belatung. Namun anehnya, Bima mengunyahnya dengan tatapan kosong yang puas, seolah bagi anak itu, yang ia makan hanyalah sepiring nasi putih yang lezat. Pemandangan mengerikan itu membakar habis sisa-sisa kewarasan Asih. Rasa takut yang sejak tadi membekukan kakinya seketika hancur, digantikan oleh amarah luar biasa dari seorang ibu yang darah dagingnya disiksa. Dengan sisa tenaga penghabisan, Asih menjerit melengking, merobek kesunyian alam gaib yang pekat itu. Tanpa memedulikan wujud menyeramkan di hadapannya, Asih menerjang maju bagai singa betina yang terluka, melawan rasa ngerinya demi merebut paksa Bima dari pelukan maut sang kalong wewe. "Lepaskan anakku," teriak Asih sekuat tenaga. Tangannya yang gemetar berusaha keras menarik Bima dari pelukan makhluk bungkuk mengerikan itu. Kalong wewe tersebut mendesis marah, matanya yang merah menyala menatap tajam, dan cengkeramannya pada Bima justru semakin menegang,
Terjadi tarik-menarik batin dan fisik yang luar biasa menguras energi di tengah dimensi gaib yang pengap tersebut. Dalam keputusasaan yang memuncak, air mata Asih tumpah membasahi wajah kotor anaknya. "Maafkan ibu, nak. Ibu janji akan merawat dan menyayangimu dengan baik. Ibu mohon kembalikan anakku," ratap Asih dengan nada tulus yang menyayat hati. Tangisan penyesalan dari rahim seorang ibu kandung itu rupanya membawa kekuatan yang tak tertandingi. Perlahan desisan makhluk mengerikan itu mereda. Cengkeraman kuku-kuku hitamnya mengendur, seolah takluk dan melemah melihat besarnya ikatan cinta kasih yang sesungguhnya. Seketika, pandangan Asih berputar hebat. Ia tersentak bangun sambil menarik napas panjang, menghirup udara malam desa yang segar. Asih mendapati dirinya kembali terduduk bersimpuh di atas tanah lembab, tepat di bawah bayang-bayang gelap pohon randu alas. Di pelukannya, Bima meringkuk kebingungan dengan pakaian yang kotor, penuh debu dan tanah. Tidak ada lagi kabut gaib berbau anyir darah maupun rumah hancur. Sambil menangis penuh kelegaan, Asih memeluk erat tubuh Bima, menggendongnya, dan bergegas pulang menuju kehangatan rumah joglo mereka. Bulan-bulan berlalu, kehidupan perlahan berangsur normal. Asih menepati sumpahnya. Ia kini berubah menjadi sosok ibu yang amat penyayang dan penuh perhatian. Namun kengerian itu rupanya meninggalkan celah. Kini setiap kali sayup-sayup azan maghrib berkumandang dan langit berubah kemerahan, Bima selalu menghentikan aktivitasnya sejenak. Anak itu akan berjalan lambat ke arah jendela rumah. Dengan tatapan yang mendadak kosong, Bima berdiri mematung, memandangi siluet pohon randu alas di kejauhan. Dan di bawah pencahayaan ruangan yang temaram, bibir kecil Bima perlahan menyunggingkan senyum tipis, sebuah senyum kakunan tak wajar yang seolah menyimpan rahasia kelam dengan sosok di seberang sana.